Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kamu sudah naik kelas 11, berarti kamu sudah memasuki pelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai guru fisika akan mengajarkan mata pelajaran fisika dengan tema dinamika rotasi dan kesetimbangan. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang dinamika rotasi. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita lihat PowerPoint berikut ini. Baiklah, anak-anak, untuk mempelajari bab dinamika rotasi, marilah kita mengingat dulu persamaan gerak linier dan persamaan gerak rotasi untuk suatu titik pada jarak R dengan sumbu rotasinya. Persamaan gerak linier, kita mengingat persamaannya adalah V sama dengan V0 plus AT, di mana V dan V0 adalah kecepatan, A percepatan, T waktu. Analogi dengan gerak persamaan linier, persamaan gerak rotasinya adalah omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Omega dan omega 0 itu adalah kecepatan sudut, alfa percepatan sudut, dan T adalah waktu. Berikutnya, persamaan yang dulu pernah Bapak Ibu Guru sampaikan adalah X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Itu pada persamaan gerak linier. Sedangkan pada persamaan gerak anguler, gerak rotasi, yaitu θ sama dengan θ0 plus omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Persamaan ini didasarkan kalau diturunkan dulu waktu kelas 10 itu X sama dengan θ R, V sama dengan omega R, dan alfa sama dengan alfa R. Baiklah, sebelum memulai Pak Guru, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Memahami pengertian momen gaya dan kopel, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, memahami pengertian momen inersia dan mampu menyelesaikan persoalan dalam keseharian. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah momen gaya atau disebut dengan torka atau torsi. Kita mengingat penyebab terjadinya gerak lurus itu adalah gaya. Sedangkan penyebab terjadinya gerak rotasi itu disebut momen gaya. Simbolnya tau, yang dinotasikan dengan huruf Latin tau, seperti palu, martelo itu. Di mana tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter. F adalah komponen gaya yang tegak lurus R, di mana R adalah lengan gaya. R lengan gaya satuannya meter, sedangkan F gaya satuannya Newton. Sehingga momen gaya itu rumusnya adalah tau sama dengan R cross F. Sehingga kalau dijabarkan, momen gaya itu tau sama dengan F R
sinus theta. Tau momen gaya, satuannya Newton meter. F gaya, satuannya Newton. R lengan gaya, satuannya meter. Dan theta adalah sudut di mana gaya bekerja dengan arah tegak lurus lengan gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh momen gaya yaitu apabila kita atau tangan kita membuka dan menutup pintu. Gagang pintu didorong, maka pintu akan terbuka. Atau gagang pintu ditarik, pintu akan tertutup. Nah, gerak mutarnya pintu ini akibat adanya momen gaya. Contohnya lagi, mencongkel paku dengan palu atau martelo. Semakin panjang lengannya palu, maka semakin mudah untuk mencongkel paku dari kayu tersebut. Momen gaya secara sederhana untuk beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi apabila ada sebuah titik dikenai beberapa gaya pada jarak tertentu, maka momen gaya totalnya adalah sigma tau sama dengan sigma dalam kurung F cross R. Sigma itu adalah jumlah resultan gaya. Sebagai perjanjian, apabila benda itu memutarnya searah jarum jam, jadi momen gaya bernilai positif jika benda berotasi searah jarum jam. Tapi apabila momen gaya itu mengakibatkan benda memutar berlawanan arah jarum jam, maka momen gaya itu diberikan nilai negatif. Selanjutnya nomor 2, momen kopel. Sebelum membahas momen kopel, ada istilah namanya kopel. Kopel adalah dua buah gaya yang sejajar, sama besar, tapi berlawanan arah. Kopel yang bekerja pada sebuah benda akan menghasilkan namanya momen kopel. Saya ulangi, kopel yang bekerja pada sebuah benda akan menghasilkan momen kopel. Benda yang dikenai momen kopel ini akan bergerak memutar atau berotasi. Contoh, ketika kita naik sepeda, kaki sebelah kanan nginjak pedal sebelah kiri, kaki sebelah kanan nginjak pedal sebelah kanan, kaki sebelah kiri nginjak pedal sebelah kiri. Apabila diberikan gaya oleh kaki pada pedal tersebut, maka pedal akan memutar. Nah, itulah contoh momen kopel. Apabila pada sebuah benda bekerja beberapa kopel pada bidang yang sebidang, pada benda yang sebidang, maka resultan momen kopelnya adalah diberikan persamaan berikut. Jadi M itu adalah momen kopel, M besar ya. M sama dengan M1 plus M2 plus M3 sampai seterusnya Mn, di mana N ini adalah jumlah
kopelnya. Baiklah anak-anak, saya berikan contoh soalnya. Contoh problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 1. Pada batang peki panjangnya 2,5 meter dikenai gaya 10 Newton pada ujung ki dengan arah gaya A membentuk sudut tegak lurus batang, B membentuk sudut 60 derajat arah batang. Hitunglah momen gaya bila porosnya adalah titik P. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Jadi diketahui R itu panjang batang atau lengan gayanya 2,5 meter. F-nya gayanya 1 Newton. Theta sudut tegak lurus. Dan sudut 60 derajat arah batang. Ditanya tau. Tau itu momen gaya. Penyelesaiannya yang pertama dengan sudut 90 derajat. Tau sama dengan F R sin theta. F-nya 10, R-nya 2,5, sinus 90 derajat. Sehingga kalau dimasukkan 10 kali 2,5 kali 1 sama dengan 25 Newton. Jadi batang peki dikenai gaya 1 Newton yang sudutnya 90 derajat, maka dia akan mutar dengan momen gaya 25 Newton meter. Jadi momen gaya satuannya Newton meter. Selanjutnya yang sudutnya 30 derajat, berarti tau sama dengan FR sin theta seperti ini. F-nya 10, R-nya 2,5, sinus 30 derajat. Maaf, ini ada coretan sedikit. Sehingga ketemu dihitung adalah 12,5 Newton meter. Jadi kita ingat sinus 90 derajat itu sama dengan 1 dan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Itu penyelesaian nomor 1. Jadi R-nya 2,5 meter, F-nya 10 Newton. Nah, ini maaf salah ketik, ini mungkin ada coretan sedikit. Selanjutnya soal nomor 2. Hitunglah besarnya torsi atau torka pada batang AB mendatar yang panjangnya 6 meter, yang pada masing-masing jarak 2 meter, diberi gaya 30 Newton ke atas, 40 Newton ke atas, dan 60 Newton ke bawah, di mana gaya tersebut membentuk sudut tegak lurus atau 90 derajat. Maka penyelesaiannya diketahui F1 30 Newton, F2 40 Newton ke atas, sedangkan F3 60 Newton ke bawah.
Kita lihat lengannya R1 2 meter, R2 4 meter, dan R3 6 meter. Maka kalau ditanya jumlah momen gayanya atau resultan momen gayanya adalah sigma tau sama dengan F1 R1 plus F2 R2 plus F3 R3. Karena F1 itu arahnya ke atas, maka dikasih tanda min. F2 juga arahnya ke atas, dikasih tanda min yang mengakibatkan benda memutar berlawanan arah jarum jam. F3 60 Newton. Arahnya ke bawah yang mengakibatkan batang memutar ke searah jarum jam. Maaf, ini 6 meter bukan 60 ya, 6 meter. Sehingga kalau dihitung minus 60 minus ditambah minus 60 plus 360, sehingga hasil akhirnya plus 140 Newton meter. Tanda positif itu menunjukkan bahwa batang PQ memutar searah jarum jam. Kalau diberi misalnya ketemu minus, berarti batang PQ berputar berlawanan arah jarum jam. Yang nomor 3, ini soalnya mirip dengan nomor 2 ini. Pada sebuah batang mendatar AB panjangnya 5 meter, bekerja 3 buah gaya, F1 6 Newton, jaraknya 2 meter dari A, F2 2 Newton, jaraknya 4 meter dari A, dan F3 10 Newton berjarak 1 meter dari F2. Di mana F3 ini berlawanan arah. Pertanyaannya, A, gambarkanlah permasalahan tersebut. B, hitunglah momen kopel pada batang AB dan kemana arahnya. Ini saya harapkan anak-anak mencoba dikerjakan sendiri, sebab penyelesaian permasalahan soal nomor 3 itu mirip dengan soal nomor 2. Jadi yang nomor 3 dicoba dikerjakan sendiri di rumah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan nomor 3. Momen inersia. A. Momen inersia sistem partikel. Apabila ada sebuah partikel bermasa M, ini titik ini masanya M, kemudian pada jarak tertentu R dikenai gaya yang memutar, sehingga partikel M ini memutar. Nah, maka yang dimaksud dengan momen inersia partikel adalah massa partikel dikalikan kuadrat jarak titik terhadap partikel tersebut. I sama dengan mr kuadrat. Itu kalau satu buah atau sebuah partikel. Kalau ada banyak partikel, berarti momen inersianya beberapa partikel atau titik massa. Maka persamaannya adalah sigma I sama dengan sigma M I R1 I kuadrat. Jadi sigma I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Jadi kalau terdiri dari 3 partikel, maka momen inersia terdiri dari 3 buah partikel. Berarti EI sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Itu kalau terdiri dari 3 partikel. Kalau terdiri dari N partikel, maka kita tinggal jumlah aljabar dari N partikel.
Di awal tadi kita membahas momen gaya. Nah, pada kesempatan ini kita membahas momen inersia. Nah, ada hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Tau sama dengan I alfa. Tau itu momen gaya, I momen inersia, alfa percepatan sudut benda yang bergerak rotasi. B. Momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk apabila dikenai sebuah gaya. Contoh, papan, meja, itu benda tegar, spedol, tegar. Sedangkan benda yang tidak tegar adalah benda yang apabila dikenai sebuah benda, dia akan mengalami perubahan bentuk. Contoh, zat cair dimasukkan dalam gelas, maka bentuknya seperti bentuk gelas. Zat cair dimasukkan di dalam mangkok, maka bentuknya berubah menjadi seperti mangkok. Nah, secara umum, momen inersia benda tegar persamaannya adalah sigma I sama dengan R kuadrat sigma delta M. Sigma I adalah resultan jumlah momen gaya, R itu jarak titik terhadap pusat massa, sedangkan M, delta M adalah bagian dari massa sebuah benda tegar. Untuk melihat rumus selengkapnya, coba anak-anak dibuka di buku paket fisika, di tabel 1.1. Di situ ada terdapat persamaan momen inersia dari berbagai bentuk benda. Benda yang bentuknya batang, benda yang bentuknya luasan, benda yang bentuknya volume. Di situ ada rumus-rumus persamaan daripada momen inersia benda tegar. Yang keempat, hukum Newton pada gerak rotasi. Pada kelas 10, kamu sudah ingat mungkin hukum 2 Newton pada gerak translasi, yaitu gerak lurus. Persamaannya dulu sigma F sama dengan sigma MA. F itu gaya, M itu massa benda, A percepatan benda. Sedangkan hukum 2 Newton pada gerak rotasi itu adalah sigma tau sama dengan I alfa. Tau itu momen gaya, I momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Nah, kita masih ingat juga persamaan gerak rotasi X sama dengan theta R. X itu panjang lintasan, theta itu sudut yang ditempuh benda bergerak rotasi, R jari-jari lingkaran, V kecepatan linier, omega kecepatan sudut, R jari-jari lingkaran, jari-jari benda yang bergerak rotasi, A percepatan linier, alfa percepatan sudut, R adalah jarak titik terhadap pusat lingkaran. Maka pada gerak rotasi, hal tersebut jika disubstitusikan dari rumus-rumus berikut itu, di mana I sama dengan mr kuadrat adalah momen inersia seperti I sama dengan mr kuadrat, sehingga tau sama dengan R cross F. Andaikan ini gaya yang bekerja atau yang beraksi pada sebuah benda yang bermassa M, ini massa M, bergerak melingkar dengan jari-jari R. Percepatan sudutnya alfa, sedangkan percepatan liniernya A. Maaf ini salah, ini alfa, bukan theta, alfa. Maka
A sama dengan alfa R. Jadi A yang tegak lurus dengan lengan gaya ini sama dengan alfa R. Sehingga kalau digunakan hukum 2 Newton dalam arah theta, maka F theta sama dengan M kali A dengan arah sudut theta. Sehingga sama dengan alfa R M. F itu gaya, M itu massa titik, A percepatan sudut, A percepatan linier, alfa percepatan sudut, dan R adalah jarak titik terhadap pusat lingkaran. Theta sudut di mana gaya bekerja pada massa titik tersebut. Sehingga kalau dikalikan R ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan, maka akan ketemu R kali F sama dengan MR kuadrat alfa. Jadi ada hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Kalau gerak translasi, dia akan bergerak dengan arah tangensial sudut lingkaran, sedangkan gerak rotasi adalah gerak melingkari suatu titik pusat lingkaran. Selanjutnya anak-anak coba dikerjakan soal nomor 2, dikerjakan di rumah, dicoba. Ini hasil akhirnya. Nah, kemudian untuk mengakhiri pelajaran ini, anak-anak saya berikan tugas, yaitu paket fisika kelas 11A, 11 semester 1, halaman 34, nomor 1 sampai dengan nomor 20. Selamat mengerjakan dan tugasnya dikumpulkan lewat emailnya Pak Guru. Kamu masih ingat loh emailnya Pak Guru? Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.